Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi bersama saya, Dian Amelia, dalam program Education Talk Politeknik Bosowa. Program ini menayangkan seputar edukasi, pengalaman, hingga tips and trik seputar dunia vokasi. Kali ini kita sudah bersama dengan dosen cantik kita, yaitu Ibu Sulis Tianingsi Nurfitri, yang akrab disapa dengan sapaan Miss Sulis. Oke, tentunya hari ini kita akan membahas seputar Expo. Expo apa sih yang telah dijalankan oleh Politeknik Bosowa? Yuk kita kepoin. Hai Miss. Halo Mbak Amel, selamat pagi. Selamat pagi Miss. Kita ketemu lagi ya Miss ya. Semoga enggak bosan-bosan ya. Aku tidak pernah bosan ya. Tentunya setiap Miss Sulis datang pasti membawa berita-berita yang sangat baik tentunya ya. Hari ini katanya mau membahas terkait pengalaman seputar Expo yang sudah diadakan Politeknik Bosowa ya. Betul sekali Mbak Amel. Oke, boleh mungkin diceritakan bagaimana sih pengalaman-pengalaman Expo, dan saya dengar-dengar juga ini ada tema khusus ya. Iya. Dan apa makna dari tema tersebut? Silahkan. Iya, terima kasih Mbak Amel. Iya, jadi bulan November kemarin ya, tepatnya tanggal 27 November, Politeknik Bosowa telah mengadakan Expo. Kegiatan ini sebenarnya rutin ya, cukup rutin kami laksanakan. Kenapa kami Politeknik Bosowa cukup rutin melaksanakan Expo ini? Karena ini bagian dari pengenalan, khususnya ke siswa-siswa SMA dan SMK di Sulawesi Selatan, di Makassar khususnya. Jadi untuk tahun ini Expo dari Politeknik Bosowa itu kita beri nama kegiatan Poltek Bos Vokasi. Tema khususnya itu Fun, Science, and Innovation, seperti itu. Oke, luar biasa. Mungkin ada makna di balik tema tersebut? Iya, kalau untuk secara makna, kenapa kami mengambil Fun, Science, dan Innovation, karena memang kita mau memperkenalkan bahwa inovasi-inovasi yang ditawarkan kampus, khususnya Politeknik Bosowa itu sangat-sangat ramah anak, sangat-sangat ramah anak ya. Jadi memang sesuai dengan perkembangan teknologi yang ada sekarang. Jadi kami Politeknik Bosowa mau memperkenalkan inovasi-inovasi apa saja atau yang telah dibuat khususnya oleh mahasiswa-mahasiswa kami kepada siswa-siswa SMA dan SMK dan guru-gurunya, seperti itu. Makanya temanya Fun, Science, and Innovation, seperti itu. Jadi memang pesertanya dikhususkan untuk siswa SMA dan SMK di Sulawesi Selatan, khususnya yang di Makassar dan sekitarnya. Luar biasa ya, artinya banyak banget ya pesertanya kemarin ya. Benar sekali Mbak Amel. Jadi kemarin itu kami mengundang beberapa sekolah yang ada di Sulawesi Selatan, khususnya di Makassar, sekitar wilayah Makassar, Maros, dan Goa yang terdekat dari kami. Jadi ada dari SMA Angkasa Maros, ada SMK Mutiara Ilmu yang di Sudiang, ada SMK khusus olahraga, ada SMK Teknoterapan, ada Man 3, kemudian ada SMK 3, SMK 9, SMA 21, punya banyak. Jadi kemarin segerombolan ini ya. Segerombolan, betul. SMK Kartika, dan memang yang hadir pada saat itu ada lumayan ya, ratusan siswa dari siswa SMA dan SMK yang berkunjung ke kampus, karena kegiatan ini juga diramu supaya siswa-siswa itu senang hadir seperti itu. Jadi memang ada kegiatan lomba yang kami sediakan, terus ada juga pameran-pameran, baik pameran dari program studi yang ada di Politeknik Bosowa dan pameran kuliner seperti itu. Jadi ada acara kulinerannya nih. Ini dengar-dengar kulinerannya juga dari ini ya, ada dari prodi ya? Iya, ada dari prodi. Jadi karena di Politeknik Bosowa itu kan mahasiswa tidak hanya diajarkan untuk bagaimana mempelajari ilmu yang sesuai dengan bidang studi mereka, tapi mereka juga diajarkan kewirausahaan, karena jangan sampai mereka lebih punya minat untuk berwirausaha, apalagi kan berwirausaha sekarang jalannya kayak lebih dipermudah ya, seperti itu. Jadi kami ajarkan berwirausaha, dan salah satu kegiatan untuk mengajarkan mahasiswa itu adalah dengan memberikan mereka sarana untuk
pameran kuliner. Jadi tiap-tiap prodi itu mereka menyiapkan makanan atau minuman atau apa saja yang mereka bisa tawarkan pada peserta expo kemarin seperti itu. Luar biasa. Yang saya tahu juga ini katanya ada beberapa lomba. Iya betul, Iya. ada beberapa lomba. Itu ada berapa lomba dan lomba apa yang paling menarik? Oke. Kalau untuk lomba, kami kemarin sempat melaksanakan lomba karaoke, Iya. ya, lomba karaoke, terus lomba konten kreasi, terus lomba robot juga, dan itu 3 kemarin lombanya. Dan yang paling menarik adalah mungkin lomba robot ya. Robot kemarin itu cukup menarik perhatian siswa. Kenapa saya bilang seperti itu? Karena kan biasanya kalau lomba robot ini adalah lomba robot sumo. Jadi memang siswa yang menjadi operator robot itu. Jadi mereka yang harus tahu betul bagaimana caranya mengendalikan. Apalagi ini adalah sebagian besar, mungkin hampir semuanya. Ini adalah pengalaman pertama mereka untuk mengendalikan robot. Jadi itu memang sangat-sangat menarik perhatian mereka. Terus lomba karaoke pun seperti itu. Karena rata-rata sebagian besar peserta itu mendaftarnya on the spot, ya, seperti itu. Jadi mereka kemungkinan tidak ada persiapan, tapi semua lomba berjalan dengan sangat baik, sangat meriah, dan siswa sangat menikmati kemarin kegiatan expo itu. Luar biasa. Berarti on the spot nih mungkin masih ada yang malu-malu yang mungkin kemarin ya. Betul. Tapi mungkin langsung pede pas melihat wah kayaknya seru nih ya. Betul. Bahkan ada yang kemarin itu salah satu peserta lomba karaoke, dia sebenarnya kiranya mau menyanyi duo grup duo dengan temannya, tapi kami panitia memberitahukan bahwa lombanya ini solo. Akhirnya dia menyanyi terpisah dengan temannya. Tahu-taunya juara satu, ternyata mereka berdua yang raih ya. Luar biasa itu. Jadi juara satunya ini langsung berdua nih atau sendiri? Dia sebenarnya kurang pede seperti itu. Dia kurang pede, tapi panitia memberitahukan bahwa ini solo, dicoba saja. Siapa tahu menang, ternyata menang betulan. Wah, ini nih yang enak nih. Coba aja ya. Jangan malu-malu ya. Iya. Kan kita tahu juga kan kemarin ada pameran-pameran pastinya ya dari prodi untuk diperlihatkan ke siswa-siswa. Betul. Di antara prodi-prodi tersebut nih, saya paling kepo nih di teknik listrik. Ya, karena di situ saya lihat pamerannya, wah, Roblox ya. Iya, betul. Sampai bawa TV, sampai main ya siswa-siswanya dikerumunin di situ. Betul. Itu memang inovasinya dari prodi listrik. Dari prodi listrik. Jadi memang kemarin pada saat expo itu kami selaku panitia menawarkan, bukan menawarkan ya, maksudnya kami meminta untuk setiap prodi memamerkan yang berhubungan dengan prodinya masing-masing. Jadi setiap prodi itu mengeluarkan inovasi mereka, memperlihatkan tugas akhir mahasiswa yang dibuat atau media pembelajaran yang mereka pakai di prodi mereka masing-masing seperti itu. Dan kebetulan karena saya dari listrik kemarin itu salah satu dosen kami yang bertanggung jawab untuk menangani pameran itu menampilkan Roblox. Jadi Roblox itu digunakan untuk media pembelajaran. Jadi Roblox itu bukan hanya sekedar main game, bisa juga dipakai untuk belajar. Seperti itu. Betul-betul ini ya inovasi. Betul, ya. Iya. Jadi segala macam inovasi ini sudah ditampilkan oleh Politeknik Bosowa untuk menggait seluruh siswa yang ada di Makassar. Nah, ini juga nih mungkin yang saya mau kepo-kepo nih, mungkin banyak kan teman-teman yang belum tahu. Kita kan tiap tahun mengadakan expo ya. Iya, betul. Apa perbedaan dari expo sebelumnya dengan yang sekarang? Apakah yang sekarang itu lebih menarik dan lebih fresh gitu? Perbedaan yang paling signifikan yang saya bisa sampaikan dengan expo tahun lalu ya. Dengan expo tahun lalu. Jadi expo tahun lalu dan expo tahun ini itu sama-sama meriah, cuman berbeda gaya. Iya, berbeda gaya. Jadi expo tahun lalu itu kita sempat adakan talk show. Talk show itu untuk memberi wawasan kepada siswa-siswa SMA dan SMK. Tapi tahun ini karena kami mau melibatkan langsung siswanya, jadi kami lebih
milih untuk mengadakan lomba. Apalagi anak-anak sekarang, anak-anak Gen Z itu kayaknya mereka lebih senang berkompetisi. Iya. Jadi kami lebih mengadakan lomba itu tadi yang seperti yang saya sebutkan, karena mereka lebih senang ya, lebih senang berkompetisi, memperebutkan juara-juara yang kami tawarkan seperti itu. Luar biasa, artinya Expo dari Politeknik Boswa ini idenya tiap tahun selalu fresh ya, dan selalu berbeda ya. Iya, diusahakan selalu seperti itu Mbak Amel. Iya, jadi karena kan yang tahun lalu kita ada talk show, tahun ini kita lebih melibatkan siswa yang bagaimana siswa ikut andil dalam beberapa lomba, pasti kan jadi pengalaman ya, menarik buat mereka. Sorak-sorak dari teman-temannya untuk mendukung semua biar mereka juara kan, seperti itu. Apalagi waktu lomba karaoke dan lomba robot itu mereka betul-betul itu tadi mendukung temannya, bersorak-sorak seperti itu. Luar biasa. Kesan-kesan yang Miss Sulis dapatkan setelah Expo tahun ini selesai itu apa, Miss? Iya, untuk setelah Expo tahun ini kesannya bagaimana ya? Expo tahun ini itu sangat berbeda, apalagi dilaksanakan di salah satu gedung kami yang memang baru, gedung kami itu baru, jadi vibes-nya itu beda. Jadi semua kegiatan berpusat di satu tempat, jadi semua peserta, semua panitia bisa melihat semuanya, melihat pameran program studi, peserta juga bisa langsung melihat dan berbelanja pada saat di pameran kuliner itu tadi. Terus kami juga mengundang peminat atau wirausahawan yang mau membuka stand di Expo kami. Jadi ada memang beberapa dari luar, pemilik UMKM kecil ya, UMKM, mereka ada beberapa. Terus kegiatan ini Mbak Amel itu kami sangat terbantu juga karena disponsori. Ada beberapa sponsor kami. Yang pertama dari Boswa Beton, jadi dari sesama Boswa ya, dari Boswa Beton, dan kemudian dari Hotel Harper Perintis. Wah, luar biasa sampai ke hotel ya. Iya, jadi pada saat itu juga pada saat Expo kemarin yang bikin seru adalah kami ada door prize. Door prize itu menginap di Hotel Harper untuk guru pendamping. Wah, luar biasa, pasti seru nih. Iya, betul sekali Mbak Amel. Jadi ada satu guru yang mendapatkan door prize itu, jadi sangat senang. Nah, saya pun kalau dapat senang loh Miss ya. Lumayan nih teman-temannya di Hotel Harper. Jadi guru-guru yang areanya dekat dari sana, wah bisa langsung nginap nih di sana. Berkat Expo Politeknik Boswa yang judulnya Poltek Bos Vokasi ya. Poltek Bos Vokasi 2025 ya. 2025. Wah. Saya jadi kepo-kepo nanti ini Expo yang tahun selanjutnya ini seperti apa. Semoga semakin meriah Miss ya. Semoga semakin meriah. Jadi insya Allah kedepannya Expo seperti ini akan tetap insya Allah tetap kami jalankan, tapi dengan vibes yang berbeda tentunya. Wah, luar biasa. Kalian harus tunggu ya Expo selanjutnya, dan kalian harus datang di Politeknik Boswa. Siapa tahu juga kita akan mengundang band-band yang luar biasa nanti tentunya. Kalian kan belum tahu pastinya ya. Seperti itu. Oke. Boleh dibagikan pesan-pesan Miss Sulis untuk anak-anak di luar sana, utamanya para Gen Z kita. Silahkan. Para Gen Z, siswa SMA, SMK, kalau ada kepo-kepo tentang Politeknik Boswa bisa langsung datang, dan tolong selalu update dengan kegiatan kami. Bisa dicek di Instagramnya, di TikToknya, dan semua media sosial milik Politeknik Boswa. Jangan sampai ketinggalan, karena semua kegiatan Politeknik Boswa kami pastikan itu sangat seru dan pasti bisa menambah wawasan kalian. Luar biasa. Terima kasih Miss Sulis bincang-bincang hari ini. Sama-sama. Luar biasa. Saya juga nanti mau datang di Expo-nya Poltek Bos ke depan biar lebih merasakan vibes yang beda dari tahun ini. Terima kasih Pak Sulis. Oke teman-teman, sekian dari podcast kita hari ini. Jangan lupa subscribe, like, and comment YouTube Politeknik Boswa. Saya Dian Amelia pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.